langsung di share screen ya teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini kami mulai presentasi dari kelompok 3 Ekis A, Pak. Ya, silakan, silakan. Baik. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan terkait dengan manajemen keuangan koperasi syariah. Untuk kelompok sendiri terdiri dari Imelda Megasari, Novia Dwi Safitri, Sufiatin Alia, Usatun Kasana, Putri Nada, dan Muhammad Afandi Yasin. Untuk subbab yang akan kami bahas terkait dengan pengertian dan fungsi manajemen koperasi, karakteristik keuangan koperasi, masalah dalam manajemen keuangan koperasi, sumber-sumber pendanaan koperasi, investasi koperasi, pengukuran kinerja keuangan koperasi, dan menilai bagaimana tingkat kesehatan koperasi. Untuk materi
Pertama, akan disampaikan oleh teman saya. Materi pertama, pengertian dan fungsi koperasi syariah. Pengertian koperasi syariah. Manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Menurut para ahli yang diungkapkan oleh Griffin dalam bukunya Manajemen, Ensiklopedia Ekonomi Bisnis dan Manajemen 1992 sebagai berikut. Manajemen adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu karakteristik keuangan koperasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus pada para anggota yang ada di dalam rapat anggota tahunan. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, catatan atas laporan keuangan yang penyajiannya dilakukan secara komparatif. Sesuai dengan posisi koperasi sebagai bagian dari sistem jaringan koperasi, maka beberapa akun atau istilah yang sama akan muncul baik pada kelompok aktiva maupun kewajiban atau kekayaan bersih. Perhitungan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha atau SHU. Sisa hasil usaha dapat berasal dari anggota dan non-anggota. Sisa hasil usaha yang dibagikan pada anggota harus berasal dari anggota. Pada rapat anggota tahunan, hasil usaha ini dibutuhkan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Anggaran Dasar. Komponen pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan undang-undang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sisa hasil usaha yang berasal dari anggota meliputi cadangan koperasi anggota sebanding dengan jasa yang diberikan, dana pengurus, dana pegawai atau karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja. Yang kedua, sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota meliputi cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai atau karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja. Yang ketiga, komponen-komponen tersebut selama belum dicairkan disajikan dalam kelompok kewajiban lancar pada neraca. Sedangkan cadangan koperasi merupakan bagian sisa hasil usaha yang tidak dibagi dan dapat menutup kerugian. Dengan adanya konsep sistem jaringan koperasi atau aturan dari pemerintah, maka terdapat aktiva atau sumber daya yang dimiliki koperasi tetapi dapat dikuasainya. Sebaliknya, terdapat aktiva atau sumber daya yang dikuasainya tetapi tidak dapat dimilikinya. Jadi, laporan keuangan koperasi merupakan laporan keuangan konsolidasi dari unit-unit usaha yang ada di dalam koperasi tersebut. Masalah dalam manajemen keuangan koperasi. Permasalahan dalam manajemen keuangan koperasi yang paling umum adalah yang pertama yaitu aktivitas simpan pinjam tidak berjalan karena piutang anggota yang macet. Dan yang kedua, kurangnya dana kas untuk menjalankan operasional koperasi. Masalah manajemen keuangan koperasi yang pertama adanya lemahnya dalam melakukan pencatatan usaha dan pendokumentasian catatan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang cara pembukuan dan penyusunan laporan keuangan koperasi. Yang kedua, pengurus juga harus memikirkan bagaimana menjalankan kedua aktivitas, yakni mencari sumber modal dan menggunakan modal dalam manajemen keuangan dapat dilakukan secara bersamaan dengan baik.
Dan juga dalam mencapai efisiensi dalam mengelola modal, pengurus koperasi harus tetap berpegang pada prinsip koperasi, yaitu mandiri dan tangguh. Agar manajemen keuangan koperasi dapat berkembang, maka pengelola harus menciptakan kondisi yang optimal dalam koperasi. Di antaranya, 1. Optimalisasi skala usaha koperasi melalui alokasi modal yang efisien, produktif, dan rasional. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas usaha dan modal koperasi. Yang ketiga, optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk usaha, permodalan, maupun manajemen koperasi secara umum. Yang keempat, optimalisasi pemupukan modal sendiri melalui simpanan-simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber permodalan koperasi. Ada 4, yaitu dari simpanan pokok, di mana simpanan pokok itu sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk atau saat menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib. Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh seluruh anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Yang ketiga, simpanan sukarela, di mana simpanan yang besarnya tidak ditentukan tetapi tergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat. Yang terakhir, modal sendiri, di mana modal yang berasal dari dana simpanan pokok atau simpanan wajib dan dana cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Tujuannya untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. Selanjutnya, terkait investasi koperasi, yang mana investasi koperasi ini berkaitan dengan suatu daftar harta atau aktiva, baik yang disusun pada waktu berdirinya perusahaan koperasi, atau yang disusun pada saat tertentu selama tahun pembukuan masih berjalan. Harta atau aktiva para perusahaan koperasi dapat dikelompokkan sebagai harta berubah atau aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak tetap, dan aktiva lain-lain. Kemudian dalam pengukuran kinerja keuangan koperasi. Kinerja sendiri merupakan kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas yang dilakukan individu atau kelompok dalam organisasi yang mana dipengaruhi beberapa faktor untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja keuangan merupakan capaian kinerja yang diukur secara kuantitatif melalui ukuran kinerja dengan berbagai alat analisis seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Yang mana pengukuran kinerja keuangan ini termuat dalam Peraturan Menteri Koperasi Negara Republik Indonesia dan UMKM nomor 35/3 tahun 2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Jika hasil rasio tersebut diberi skor, maka akan menentukan bagaimana tingkat kesehatan koperasi sendiri. Yang mana kinerja koperasi dapat menggambarkan kemampuan koperasi dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian, dan penetapan dananya dengan baik, sehingga menjamin keberlangsungan arus dana dalam mengelola kegiatan koperasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pengukuran kinerja keuangan, biasanya dilakukan setiap akhir periode akuntansi untuk mencapai tingkat kesehatan koperasi, prestasi, dan keuntungan. Dalam peraturan tersebut, adapun aspek yang diukur
yaitu next permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Dalam permodalan, ada dua rasio yang perlu diukur, yaitu perbandingan modal dengan total modal dan rasio kecukupan modal. Untuk kualitas aktiva produktif sendiri, diukur melalui 3 rasio, yaitu perbandingan antara tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang pembiayaan. Yang kedua, rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko, serta rasio penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP terhadap penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Kemudian ada efisiensi yang mana didasarkan pada 3 rasio. Next. Yaitu biaya operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto yang dikali 100% dan rasio aktiva tetap terhadap total aset serta rasio efisiensi staf di mana jumlah mitra pembiayaan dibagi jumlah staf dikali 100%. Untuk likuiditas merupakan kemampuan jangka pendek dengan indikator penilaian menggunakan rasio kas, yaitu kas plus bank per kewajiban lancar dikali 100% dan rasio pembiayaan di mana total pembiayaan dibagi dana yang diterima dikali 100%. Pada jati diri koperasi, penilaiannya yang dimaksud untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dengan indikator ada 2, yaitu penilaian rasio partisipasi bruto, jumlah partisipasi bruto dibagi dengan partisipasi bruto ditambah transaksi non-anggota dikali 100%, dan rasio partisipasi ekonomi anggota, di mana MEP ditambah SHU bagian anggota dibagi simpanan pokok plus simpanan wajib dikali 100%. Yang terakhir ada kemandirian dan pertumbuhan yang didasarkan pada 3 rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian koperasi. Selanjutnya, menilai tingkat kesehatan koperasi. Next. Penilaian kesehatan KSKPS dan YSKPS koperasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan KSKPS dan YSKPS koperasi secara periodik. Paling sedikit dilakukan 1 kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT. Pihak yang berwenang untuk menilai kesehatan koperasi adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSKPS dan YSKPS koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan. Selama lingkup penilaiannya ada aspek permodalan, kualitas aktivitas produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan prinsip syariah. Next. Yang pertama, aspek permodalan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 2 rasio, yaitu rasio perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal. Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSKPS atau YSKPS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Rasio modal sendiri terhadap total aset dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSKPS atau YSKPS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada KSKPS atau YSKPS koperasi. Rasio kecukupan modal atau
besar pada lembaga keuangan seperti USPS atau KSPPS Koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal atau modal minimum berdasarkan pada resiko aktiva yang dimilikinya. Rasio kecukupan modal dikatakan sehat apabila nilainya mencapai 8% atau lebih. Artinya, aktiva tertimbang menurut risiko dijamin oleh modal sendiri atau modal inti dan modal lainnya yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri. Next. Selanjutnya, kualitas aktiva produktif. Ada beberapa rasio untuk mengukur kualitas aktiva produktif. Yang pertama, rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% menjadi 25. Untuk setiap penurunan rasio 3%, nilai casing ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko. Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai casing 25. Untuk setiap penurunan rasio 1% nilai casing ditambah dengan 5 sampai dengan nilai maksimum 100. Rasio pengisian penghapusan aktiva produktif terhadap pengisian aktiva produktif yang wajib dibentuk. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah dengan 1 sampai dengan nilai maksimum 100. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS atau USPS Koperasi menunjukkan pendapatannya untuk menutupi risiko aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan piutang. Next. Selanjutnya, penilaian manajemen. Penilaian manajemen meliputi beberapa komponen, yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aset, manajemen likuiditas. Di mana untuk mengukur penilaian manajemen ini didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan dengan bobot tertentu. Next. Selanjutnya, penilaian efisiensi. Penilaian efisiensi KSPPS atau USPS Koperasi didasarkan pada 3 rasio, yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset, rasio efisiensi, dan rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio ini menggambarkan sampai seberapa KSPPS atau USPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Next. Selanjutnya, aspek likuiditas. Penilaiannya menggunakan 2 rasio, yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan. Di mana untuk rasio kas ini, bila nilainya lebih kecil dari 14% dan besar dari 56% diberi nilai kredit 35. Untuk rasio antara 14 sampai dengan 20 dan antara 46 sampai dengan 56 diberi nilai kredit 50. Rasio antara 21% sampai dengan 25 dan 35% sampai dengan 45 diberi nilai kredit 75. Dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100. Untuk rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25%, nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100. Next. Jati diri koperasi. Pengukuran rasio promosi ekonomi pada anggota ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio lebih kecil dari 5%, diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap kenaikan rasio 3%,
nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12%. Lalu untuk pengukuran rasio partisipasi bruto, apabila nilainya lebih kecil dari 25%, diberi nilai kredit 25, dan untuk kenaikan rasio 25%, nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75, nilai kredit maksimum 100. Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam capai tujuannya, yaitu mempromosikan anggota koperasi, mempromosikan ekonomi anggota koperasi. Next. Selanjutnya, kemandirian dan pertumbuhan diukur dengan rentabilitas aktiva, yaitu SHU setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Untuk rasionya, apabila nilainya lebih kecil dari 5%, akan diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, diberi nilai tambahan 25 sampai dengan nilai maksimum 100. Rasio rentabilitas ekuitas, yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan penilaian sebagai berikut, yaitu apabila rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5%, diberi nilai 25, dan setiap kenaikan rasio 2,5%, diberi nilai kredit 25 sampai dengan nilai maksimum 100. Untuk rasio kemandirian operasional, yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100, maka akan diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap kenaikan rasio 25%, nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100. Selanjutnya, kepatuhan prinsip syariah. Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan atau dipatuhi oleh KSPPS atau USPPS Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 dengan bobot 10%. Berarti untuk setiap jawaban positif memperoleh nilai kredit dengan bobot 1. Next. Selanjutnya, penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu pengawasan khusus dengan total skor lebih dari 0 dan kurang dari 51. Lalu pada kategori pengawasan, jika diperoleh total skor lebih dari 51 dan kurang dari 66, dan kategori cukup sehat dengan total skor kurang dari 66, lebih dari 66, kurang dari 80. Lalu untuk kategori sehat, jika total skor mencapai lebih dari 80% dan kurang dari 100 atau sama dengan 100. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah 2 kelompok ya? Sudah.
Masih satu kelompok, Pak. Ini yang XB mau presentasi. Oh, ya, 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 ya. Panjang sekali yang tadi ya. Oh, iya, iya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas XB. Nama kelompok Jovanda, Siska, Dwi Intan, Andika, Dinda, Rana. Kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen keuangan koperasi syariah. Pengertian manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi adalah suatu aktivitas pencairan dana dengan menggunakan cara yang menguntungkan, serta suatu aktivitas penggunaan dana yang sifatnya efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip ekonomi sesuai dengan syariah. Next. Fungsi manajemen keuangan koperasi ada 4. Yang pertama, melaksanakan fungsi manajemen seperti POASI. Kedua, mendapatkan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas. Ketiga, menggunakan dana secara optimal atau mengalokasikan dan menginvestasikan modal. Keempat, memberikan hasil yang maksimal dalam kegiatan usaha yang sedang dilakukan. Kemudian ada karakteristik keuangan koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut. Laporan keuangan merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya di dalam RAT. Kemudian laporan keuangan meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan SHU, dan laporan arus kas yang disajikan secara komparatif. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut SHU. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota yang didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam ADART koperasi. Kemudian laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Next. Kemudian posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha. Untuk laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota, di samping yang bukan berasal dari anggota. Kemudian alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha pada para anggota dan bukan anggota, pedoman pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota, berpedoman pada perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. Kemudian untuk modal koperasi yang dibukukan terdiri dari simpanan, pinjaman, penyisihan dari hasil usaha, termasuk cadangan, serta dari sumber-sumber lain. Untuk pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkut disebut sisa hasil usaha. Untuk keanggotaan dan kepemilikan pada koperasi tidak ada pun. Selanjutnya ada masalah dalam manajemen keuangan koperasi syariah. Dalam hubungannya dengan berbagai kegiatan usaha koperasi, masalah manajemen keuangan atau pembelanjaan merupakan fungsi pokok yang harus mendapat perhatian. Dalam hal ini, maka pihak pengurus atau manajemen koperasi harus mengarahkan pada yang pertama, terwujudnya stabilitas usaha dengan cara pengelolaan likuiditas dan solvabilitas yang baik. Yang kedua, terwujudnya pendayagunaan modal yang optimal. Dan yang terakhir, terwujudnya kemampuan membentuk modal sendiri. Tiga hal di atas merupakan bagian dari indikator kinerja keuangan dan usaha koperasi.
Suksesnya pengurus koperasi mewujudkan kegiatannya ketiganya, berarti pengurus telah mencapai kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, apabila pengurus gagal mewujudkan ketiganya, berarti kinerja pengurus dinilai buruk. Selanjutnya, yakni tentang sumber-sumber permodalan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952 tentang Perkoperasian, modal koperasi dibagi menjadi dua, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri, terdapat 4, yakni simpanan pokok, wajib, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Selanjutnya simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Selanjutnya dana cadangan, yakni sejumlah uang yang diperoleh dari sisa hasil usaha untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana ini tidak boleh dibagikan kepada anggota meskipun terjadi pembubaran koperasi. Bila koperasi dibubarkan, dana ini dipakai untuk membayar hutang, mengganti kerugian, dan biaya penyelesaian, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hibah, yaitu suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya, bisa dari anggota maupun bukan anggota, yang bersifat tidak mengikat. Hibah berbentuk benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Selanjutnya modal pinjaman, yakni terdiri dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, pinjaman berupa penerbitan obligasi atau surat hutang. Next. Kemudian ada investasi koperasi. Untuk pelaksanaan substansial pada koperasi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 93 ayat 5, yaitu sebagai berikut. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor real. Kemudian Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 /M UMKM Nomor 2 2020 tentang pedoman penyelenggaraan program bantuan pengembangan koperasi juga menerangkan bahwa pelaksanaan usaha koperasi syariah tidak boleh berkaitan dengan sektor real. Oleh sebab itu, koperasi simpan pinjam, baik yang dijalankan secara konvensional dan syariah, tidak boleh berinvestasi di sektor real. Artinya, koperasi syariah hanya diperkenankan berinvestasi di sektor keuangan, karena opposite atau lawan dari sektor real adalah sektor keuangan. Sehingga koperasi tersebut juga menyediakan jasa investasi bagi nasabah yang menginginkan investasi pada sektor keuangan. Salah satu koperasi yang menyediakan jasa investasi adalah koperasi simpan pinjam. Akan tetapi, banyaknya kasus investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi membuat nasabah khawatir untuk investasi, sehingga dibutuhkan kewaspadaan sebelum melakukan investasi di koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja keuangan koperasi. Pengukuran kinerja sendiri memiliki arti penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi yang berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini memiliki tujuan untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Pengukuran kinerja keuangan koperasi dapat dilakukan menggunakan 4 teknik analisis rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas yaitu suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya
Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang kedua, rasio profitabilitas, yaitu suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan rasio profitabilitas ini terdiri dari rasio pengembalian investasi dan tingkat pengembalian ekuitas. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan atau operasional yang berasal dari hutang. Rasio solvabilitas ini terdiri dari rasio hutang dengan aset dan rasio hutang terhadap ekuitas. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan dalam segala bentuk. Rasio aktivitas ini terdiri dari perputaran persediaan, rata-rata pengumpulan piutang, dan perputaran total aset. Next. Next, sis. Menilai tingkat kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS mencakup 8 aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek permodalan. Penilaian permodalan dapat menggunakan dua rasio. Yang pertama, rasio modal sendiri terhadap total modal. Yang kedua, rasio kecukupan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghimpun modal dan kewajiban koperasi untuk penyediaan kecukupan modal atau modal minimum. Aspek yang kedua adalah kualitas aktiva produktif. Aktiva produktif adalah kekayaan atau penanaman dana untuk memperoleh penghasilan. Komponen dari aspek ini yang pertama adalah rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan yang disalurkan. Yang kedua, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko. Yang ketiga, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Yang selanjutnya adalah aspek manajemen. Penilaian aspek manajemen meliputi komponen yang pertama manajemen umum, selanjutnya kelembagaan, permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Penilaian manajemen ini dilakukan dengan wawancara dan berbagai penyataan, mulai dari identitas koperasi, struktur kelembagaan, SOM, SOP, dan lain sebagainya. Next. Aspek yang keempat adalah efisiensi. Komponennya yang pertama ada rasio biaya operasional terhadap layanan, yang kedua rasio aktiva terhadap total aset, yang ketiga rasio efisiensi pelayanan, di mana rasio ini menunjukkan berapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya, atau kemampuan koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan. Aspek yang kelima adalah likuiditas. Indikator penilaiannya dapat menggunakan dua rasio, yaitu yang pertama rasio kas terhadap kewajiban lancar, yang kedua rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Aspek yang keenam, dari diri koperasi. Digunakan untuk mengukur keberhasilan koperasi untuk mempromosi ekonomi anggotanya. Indikator penilaiannya ada dua, yaitu yang pertama rasio promosi ekonomi anggota, yang kedua rasio partisipasi bruto. Aspek yang ketujuh yaitu kemandirian dan pertumbuhan. Komponennya ada yang pertama rentabilitas aset, yang kedua rentabilitas ekuitas, yang ketiga kemandirian operasional. Aspek yang terakhir ke-8 yaitu kepatuhan prinsip syariah. Indikator yang digunakan yaitu beberapa pertanyaan seperti akad yang digunakan, penempatan dana, adanya dewan pengawas syariah atau tidak, model penyertaan dan pembiayaan apakah dari lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya. Berdasarkan aspek atau komponen di atas, setelah dilakukan perhitungan dengan skor, baru dapat diberikan penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi. Yaitu ada beberapa kategori. Yang pertama kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Next.
Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan dulu silakan boleh. Pertanyaan ke kelompok. Silakan kalau ada pertanyaan dulu ke kelompok, saya sambil cari tempat untuk berhenti dulu. Oke, kalau nggak ada, saya cari bahan ya. Ya, saya ini ya, apa namanya, share screen. Nah, oke. Tadi kan sudah banyak sekali ya teori yang diajukan teman-temanmu. Yang kelompok 1 tadi malah panjang sekali ya, lengkap sekali. Berbagai jenis rasio. Kelompok 2 juga ada. Intinya dalam sebuah manajemen keuangan koperasi itu kan berarti mengatur bagaimana keluar masuknya dana kan begitu ya. Oke, saya punya beberapa riset terkait hal itu ya. Mungkin ini nanti juga bisa jadi inspirasi kalian untuk bikin apa namanya skripsi kan begitu ya. Skripsi biar cepat lulus. Ini strategi penghimpunan dana pihak ketiga, skripsi ya, skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, nah mari kita lihat ya, ya. Nanti kalian suatu saat kan akan begini juga. Oke, langsung saja ke ininya ya, ke isinya. Halaman berapa ini? Nah, halaman 51. Mari kita lihat. Mohon maaf Pak Fahrul. Halo ya. Mungkin Halo ya. mungkin
Mungkin apa namanya, biar lebih jelas mungkin filenya bisa dikirim ke saya biar saya yang share screen Pak Palu. Soalnya kalau dari HP kayaknya kok kurang kelihatan. Oh begitu. Oh iya ya, sip sip sip. Oke, kalau begitu tak kirimnya ya. Baik Pak Farul. Dikirim ke Fauzan ya. Iya Pak. Ya. Oke. Nah, kita bisa melihat di situ ya. Nah, apa ini ya? Dana pihak ketiga. Nah, oke. Kenapa disebut dana pihak ketiga? Jadi dana pihak ketiga itu kan dana dari eh, masyarakat. Nah, yang dihimpun begitu ya. Nah, terus dana pihak kedua dan kesatunya siapa? Nah, sebetulnya dana pihak ketiga itu sebuah istilah kan begitu ya. Dan tidak ada istilah dana pihak satu, dana pihak dua. Tetapi pada kenyataannya dana yang mungkin bisa dianggap sebagai dana pihak pertama dan kedua itu adalah modal koperasi itu sendiri dan juga modal yang bersumber dari pihak luar, misalkan hutang dari lembaga lain atau subsidi dari pemerintah, misalkan ya, kalau ada, misal kayak PLBI dulu kan subsidi pemerintah itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau pihak ketiga ya dari masyarakat. Oke, kita lihat eh, ke bawah ke bawah. Nah, sebentar. Apa ini ya? Oh, ini masih teori ya. Nah, oh, enggak, sudah ya. BMT dalam melaksanakannya memasarkan produk menggunakan strategi promosi yang pertama. Seperti apa strateginya? Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini. Oke, sip. Ada brosur-brosur, ya toh? Ada brosur-brosur dan iklan. Kemudian ada website. Nah, kemudian ada tenaga pemasaran. Kemudian ada apa ini? Pengajian, ya toh? Nah, kenapa hal seperti ini? Apa lagi itu satu lagi ya? Satu lagi itu apa tadi ya? Yang buka bersama ya. Nah, kenapa hal-hal yang seperti ini bisa jadi judul skripsi? Nah, gitu ya. Karena setiap BMT punya ciri khas masing-masing untuk melaksanakan fundraising-nya ini kan begitu ya. Nah, kalau yang ini tadi kan
tenaga pemasarannya nanti ada ya di riset yang selanjutnya. Itu biasanya kalau BMT itu sistemnya jemput bola begitu ya. Jadi nggak nunggu nasabah datang. Kalau nunggu doang nggak pernah ada yang datang tuh nasabah ya. Jadi harus promosi seperti itu tadi ya. Ada buka bersama, ada pengajian, website. Temanmu kemarin yang PKL dapat tugas bikin apa itu ya? Ya Alga sama siapa itu kemarin itu ya? Bikin website ya toh, sama bikin Instagram. Nah, biar kekinian gitu ya. Biar dapat nasabah baru seperti itu. Habis itu pemasaran. Nah, bagaimana pemasarannya? Oh iya kan lah, itu ada tulisannya itu ya. Jemput bola. Nah, jemput bola dengan memberikan fasilitas apa dari para marketing. Nah, sehingga bisa dapat bertransaksi di tempat, baik melalui penyetoran atau penarikan uang, dan memberikan bonus bagi hasil dan tidak ada biaya administrasi. Nah, seperti itu kan. Kalau di bank, kan ya jarang kan bank itu yang jemput bola turun ke pasar itu jarang ya. Biasanya yang lembaga keuangan mikro seperti ini yang aktif dari nasabah turun ke bawah, dari apa namanya customer gitu ya. Terus di kegiatan-kegiatan sosial sebagai salah satu bentuk sosialisasi. Misalkan ini apa sunat, habis itu apa lagi? Beasiswa, terus apa lagi? Pemotongan hewan kurban, ya, terus seminar-seminar, oke, terus apa lagi? Oke, faktor-faktor yang mengaruhi strategi penghimpunan DP. Ya, kita skip saja yang ini, lanjut ke PDF yang kedua saja. Ya. Nah, ini apa ini? Kalau ini artikel ya, artikel jurnal. Nah, nanti kalian ada untungnya ya, kalian ini kena apa masa COVID ini ya, jadi langsung bikin artikel seperti kakak-kakakmu yang agak terlambat lulus itu sekarang kan juga langsung bikin artikel ya. Dan ya beruntungnya adalah tidak semua kampus kayak UNESA itu ya. Saya punya ponaan itu di UB ada, sama di UM. Nah itu beda-beda. Ada yang tetap full skripsi, ya full skripsi, bikin 80 halaman minimal. Nah kalau artikel kan sedikit ya. Artikel itu sedikit. Jadi beberapa kawanmu kemarin ada yang ini, Pak gimana ini Pak, saya mau cepat skripsi Pak. Nah saya bilang tuh ke anak-anak saya, kita nggak bisa ngapa-ngapain sebelum pelajaran seminar selesai kan begitu ya, karena pelajaran seminar itu prasyarat. Tetapi kalau kalian apa serius di pelajaran seminarnya, apa namanya, kemudian langsung sudah dapat 3 bab itu ya, langsung dapat 3 bab. Kalau beruntung. Kenapa saya bilang kalau beruntung? Kadang-kadang ketika, kayaknya sudah pernah saya jelaskan ya. Kalau nanti pembimbing seminarmu sama pembimbing skripsimu berbeda, itu kadang jadi masalah. Kadang-kadang ya.
Kadang-kadang misalkan pembimbing skripsimu nggak cocok sama apa yang kamu buat di seminar. Jadi ibaratnya kalau nggak cocok, nanti judul aja ya. Nah, ya seperti sia-sia begitu ya apa yang kalian bikin. Tetapi sebetulnya kalau kalian ininya bagus, melobinya bagus, karya tulismu bagus, bisa langsung lanjut kan begitu ya. Sudah dapat 3 bab kok, masa mulai lagi dari awal. Nah, ya kan. Oke, sekali lagi ini nggak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol dikit ya. Lagi pula kalian kan sudah waktunya memang ya. Sekali lagi, ketika kalian sudah mulai menyusun karya tulis, itu nggak ada yang ngingetin ya. Yang ngingetin harus kalian sendiri, harus dari inisiatif. Nggak ada itu dosen terus nanya kamu, kamu kok lama nggak bimbingan? Terserah, mau bimbingan, mau enggak, itu inisiatif kalian kan begitu ya. Sekarang yang butuh kalian, butuh ke dosennya. Nah, jadi makanya ada ini kan, ada anekdot tanda tangan dosen kalau lagi nyusun skripsi itu lebih berharga daripada tanda tangan artis. Nah, oke, kita balik lagi ya. Sampai mana tadi ya? Oke, strategi penghimpunan dan penyaluran dana pada PMP apa ini? Ini di Mataram. Mataram itu di Lombok. Kan begitu ya, terus kali ini ya. Oke, kita lanjutkan. Langsung ke ininya aja, apa isinya. Jadi kalau artikel kan pendek ya, short. Paling banter itu 30 halaman itu sudah kepanjangan. Itu biasanya artikel itu 20, 17, 15, ya, bahkan ada yang di bawah 10 itu kadang-kadang juga bisa. Oke, hasil dan pembahasan. Bagaimana strateginya? Sama toh, laki-laki jemput bola. Nah, berdasarkan hasil apa itu coba? Kalau ingat saya ada ininya ya. Malam saya baca itu. Ada wawancaranya nih, Pak. Nah, ini wawancaranya ya. Oke. Strategi kita melalui promo. Yang pertama, promosi melalui brosur, kemudian tidak saling ya. Lucu ya. Lucu sekali ya. Jadi hati-hati kalau kalian punya kata serapan dalam bahasa Inggris ya. Hati-hati ya. Masalahnya ya seperti ini ya. Skripsimu itu ketika sudah masuk jurnal, itu yang baca bukan cuma se-Unesa ya. Ini se-Indonesia Raya, bahkan kalau perlu se-dunia gitu ya. Nah, ketika kalian ada kesalahan seperti direct saling ini ya, saya yakin kalian tahu tulisan yang betulnya ya, dan direct saling sini ya, direct selling kan begitu ya, penjualan langsung. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, yang malu bukan cuma kalian, tapi dosen pembimbingnya juga malu begitu ya. Ini siapa sih yang bikin? Oh, ini pembimbingnya siapa? Wah, nah ini ya. Nah, ya kita langsung mendatangi atau istilahnya jemput bola kepada nasabah untuk menawarkan produk. Wawancara tanggal. Nah, ini kalau ada wawancara seperti ini berarti risetnya kualitatif kan begitu ya. Sebetulnya terserah pada kalian mau kuan atau kual itu. Kalau sekarang sih sama cepatnya ya, soalnya cuma bikin artikel, nggak bikin full skripsi. Kalau dulu yang lebih cepat yang kuan, tinggal masukin angka-angka di run SPSS. Jadi, tapi sekarang kayaknya sama cepatnya, kuan sama kual ya. Nah, kalau kual seperti ini, saya selalu menyarankan kepada anak bimbing saya atau yang saya uji itu ya,
pakai bahasa aslinya itu justru lebih menarik. Jadi misalkan kalau ini di Mataram ya harusnya pakai bahasa Mataram itu. Kalau ada anak bimbing saya yang risetnya pakai bahasa Jawa, tak suruh nulis bahasa aslinya, bahasa Jawanya. Baru kemudian ditranslate. Jadi karena ada ciri khasnya gitu ya. Setiap bahasa itu ada ciri khasnya. Kadang-kadang kalau ditranslate artinya berbeda. Terus kita lihat apa lagi ya. Bisa ke bawah lagi. Nah ini apa ini ya? Nah sudah. Selanjutnya kita membentuk struktur kan gitu ya. Ada yang bertanggung jawab terhadap produk, strateginya melalui jasa marketing. Marketing adalah ujung tombak kita. Nah, sama ya. Kayaknya di semua PMT begini gitu ya. Apa? Memang harus jemput bola. Kalau nunggu di kantor doang nggak datang nasabahnya. Bagaimana caranya agar PMT dikenal masyarakat melalui aksi sosial, kita juga berpromosi ya kan gitu ya. Biasanya kita promosi terus ini apa ini tulisannya? Pantri itu apa ya? Sosialisasi dan kegiatan sosial lainnya. Oke, terus agak ke bawah. Ya, ke bawah lagi. Nah, sekarang strategi penyaluran dananya seperti apa? Nah, strategi pembiayaan. Nah, kita sebentar. Nah, ini kita langsung nah, ini saya nemu kesalahan lagi ya. Hati-hati ya, sekali lagi bahasa ya. Door to door. Nah, ini ya, door to door. Ini kayak nembak orang aja nih ya, door to door. O-nya kurang satu, Pak ya. Door to door. Dia nulisnya door to door. Ini ke atas sedikit gitu ya. Nah, door to door keliling gitu ya. Kayak orang nembak aja nih ya. Cuma untuk supaya tidak terjadi kemacetan, kita ada standar analisa orang. Nah, macam dia menilai dia kira-kira nasabahnya ini kapabel apa tidak untuk mendapatkan pembiayaan, akan ya. Oke, kita skip ke PCS yang satunya lagi. Strategi penghimpunan dana dengan akad wadiah ayat ke mana? Oke, ini langsung ke kesimpulan, Fauzan, langsung ke kesimpulan. Nah, kesimpulan. Prosedur penghimpunan dana simpanan dengan wadiah ayat ke mana? PMT melakukan promosi, ya toh? Terus calon anggota mendatangi PMT untuk buka rekening, terus menjelaskan, terus mengisi formulir, terus bawahnya menyalurkan sumbangan wadiah, membagikan bagi hasil. Nah, prosedurnya belum bisa sepenuhnya syariah. Kenapa? Karena seharusnya wadiah ayat kemana ini tidak dibolehkan ada nisbah bagi hasilnya karena berupa titipan murni, gitu. Terus hilang. Ya, nah kemudian sarannya ya, ini sarannya ya.
Sebaiknya BMT Insan Cendekiawan Muslim bisa memperbaiki penerapan akad. Apabila menginginkan nisbah bagi hasil, maka harusnya akadnya bukan wajiah, tapi mudharabah. Nah, kemudian seharusnya menambah strategi penghimpunan dana. Nah, itulah pentingnya nanti ada namanya Dewan Pengawas Syariah ya. Dewan Pengawas Syariah itu harusnya ada di setiap BMT kan gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya dari saya. Saya baru kepikiran deh untuk UASnya kalian ya. Saya berusaha bisa bikin gampang aja lah ya UASnya ya. Ini aja lah UASnya nanti ya. Kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian menjadi anggota salah satu BMT. Gitu aja wis. Nah, habis itu nanti tak suruh menganalisis bagaimana strategi apa ya. Terus nanti tak pikir lagi lah. Pokoknya yang pertama kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian adalah anggota salah satu BMT atau koperasi syariah atau kan judulnya koperasi syariah ya. Berarti kalau koperasi biasa nggak boleh. Jadi koperasi syariah aja lah, apalah ya. Nah, terus nanti nomor 2-nya bagaimana strategi apa nanti tak pikir dulu lah ya, strategi pemasaran atau strategi apa penimbunan dana atau strategi apanya ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sementara belum ada, Pak. Ya belum ada ya, dan ini sudah memang sangat lama sekali ini ya waktunya ya. Ya sekali lagi kan saya sudah sampaikan kemarin ya bahwasannya kita diwajibkan kuliah face to face ini 3 kali dan ini sudah 3 kali ya. Nah berarti minggu depan salah kita pakai WhatsApp group atau apa gitu ya biar ngirit kuota ya. Oke, sementara kita tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di komen atau di grup ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa presentasi kalian hari ini bagus-bagus. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.